kegiatan atau sumber daya sekolah dan juga strategi pengembangannya atau strategi pemanfaatan dari aset-aset tersebut. Ya, nanti saya harap kontribusi dari kalian sehingga kita dapat mengidentifikasi semua aset yang ada di sekolah ini. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kalau unsur yang hidup, contohnya apa? Kalau di sekolah ini, tumbuhan, manusia. Manusia pun itu terbagi macam-macam ya, yang ada di sekolah ini. Contohnya apa saja? Yang manusia yang ada di sekolah, siswa, kepala sekolah, wali murid, TU, ya macam-macam. Kantin, ya berarti itu unsur yang tidak hidup ya. Kalau tempatnya, lingkungannya itu berarti unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan berdiskusi berdasarkan berbasis kekuatan. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu apa sih bedanya pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Untuk pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, wajah yang tidak lengkap, toilet yang kurang bersih atau yang lain. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita bagaimana mengatasi kekurangan. Jadi nanti hasilnya cuma hanya bisa mengatasi masalah itu, tidak bisa berkembang. Kalau kita nanti hasilnya cuma hanya bisa mengatasi masalah itu, tidak bisa berkembang. Kalau kita hanya fokusnya pada kekurangan saja. Contoh, tergantung cara pandang kita. Kadang kita memandang anak yang cerewet itu sebuah kekurangan atau kelebihan. Kalau kita memandang sebuah kekurangan, cerewet ya, gitu ya. Tapi kalau itu kita pandang sebagai kelebihan, mungkin dia punya banyak ide-ide cemerlang. Tergantung kita cara pandangnya. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti kita akan fokus pada pendekatan aset atau kekuatan. Jadi pendekatan aset itu cara praktis kenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ya, jadi kita fokus apa yang sudah baik, apa yang ada di sekolah kita ini yang kita kembangkan. Kita tidak mencari-cari kekurangannya, tetapi kita tumbuhkan yang positif itu sehingga menjadi sebuah prestasi. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Komunitas kita macam-macam. Kalian aja mungkin punya komunitas lainnya di sekolah, atau yang ekstra, ada yang komunitas sesama minatnya yang sama, atau yang suka, kamu suka K-pop, mungkin ada komunitasnya tersendiri ya. Tapi nggak sampai halu-halu, sampai wajib. Ya, macam-macam sekolah itu juga dipandang sebagai sebuah komunitas. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes yang memetakan 7 aset utama. Ini yang kita jadikan dasar nanti
kita bagi menjadi 7 aset utama. Kita identifikasi di sekolah kita ini punya apa saja, dan juga dalam pemanfaatannya, strategi pemanfaatan dari aset-aset ini apa untuk sekolah kita. Ini 7 aset tadi, yaitu ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial. Aset politik itu macam-macam, bisa jadi kebijakan sekolah yang menggalakkan literasi, itu termasuk aset politik. Sebuah kebijakan-kebijakan tidak hanya berupa partai politik atau kalian osis, itu termasuk. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, aset manusia. Kita diskusi bersama-sama. Saya ingin mendengarkan suara dari kalian. Menurut kalian apa saja aset yang ada di sekolah kita? Pertama, ini sebagai pancingan ya, ini hanya saya tulis, nanti selanjutnya hasil dari kalian semua. Modal manusia. Kita macam-macam manusia seperti yang kalian sebutkan tadi. Manusia di sekolah ini diantaranya ada apa saja tadi? Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, guris, pengawas. Mungkin kalau pengawas kalian tidak terlalu bersinggungan ya, mungkin nanti guru. Mungkin ada yang bisa kasih pendapat menurut kalian kepala sekolah di sekolah kita seperti apa? Ya, ada? Siapa? Ya. Untuk kepala sekolah? Strategi pemanfaatan dari kepala sekolah. 1. Kepala sekolah memiliki visi misi yang menggambarkan tujuan sekolah. 2. Kepala sekolah memiliki kemampuan sebagai manajer maupun pemimpin. Ya, itu untuk strategi pemanfaatan dari kepala sekolah yang kita punyai. Mungkin ada yang tahu kepala sekolah kita seperti apa? Yang asetnya untuk kepala sekolah? Itu tadi strategi pemanfaatannya. Untuk kepala sekolah kita, dengan kepala sekolah kita adalah apa? Sudah S2, itu termasuk juga kelebihan ya. Dan juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kepala sekolah memiliki kemampuan manajer maupun kepemimpinan. Selanjutnya yaitu untuk guru. Siapa yang mau berpendapat tentang guru? Ya, siapa mbak namanya? Siva. Ya, Siva. Siva. Ya Allah. Siva, menurut guru di sekolah kita ini gimana, Siva? Kolaborasi dan memotivasi. Ya, seluruh guru kalian ini ya benar sekali yang sampaikan Siva. Seluruh guru ini itu sudah S1 semua, karena memang melamar pertama pendidikan minimal itu harus S1 dan sebagian sudah S2. Dan juga berkolaborasi dan memotivasi tidak hanya murid tapi juga bisa memotivasi saya sebagai rekan sejawat mereka. Selanjutnya untuk yang tenaga kependidikan, siapa mungkin yang bisa enggak Mas, siapa namanya Mas? Andika, Mas Andika. Ya, menurut Mas Andika apa? Untuk yang tenaga pendidikan bisa membantu administrasi sekolah, mempercepat data murid dan guru. Untuk tenaga kependidikan sudah tahu kan ya tempatnya ya? Di tenaga pendidikan tadi di TU. Biasanya kalian urus administrasi. Benar yang disampaikan oleh Mas Andika itu membantu administrasi sekolah. Itu ada tugas tersendiri bagi tenaga kependidikan. Selain tenaga kependidikan, murid, berarti kalian sendiri murid seperti apa menurut kalian murid sebagai kekuatan sekolah kita? Murid? Tentunya prestasi non akademik seperti apa? Siapa namanya? Rara. Olimpiade itu yang akademik ya. Kalau yang non akademik olahraga. Kalau yang hadir di sini prestasinya apa saja? Ya nggak apa-apa, Iya nggak apa-apa.
menang taekwondo. Di anu ya, apa? Sertifikat atau apa disimpan nanti bisa dipergunakan untuk daftar perguruan tinggi atau yang lainnya. Berarti itu sebagai kekuatan kalian ya, yang bisa menunjang pengembangan sekolah, baik prestasi akademik maupun non akademik. Selanjutnya selain murid, yaitu komite atau wali murid. Ayo. Ya, karena muridnya juga macam-macam ya. Jadi kalau muridnya pun kalau ada program dibantu juga oleh wali murid, itu termasuk kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Ini kalau pengawas kalian mungkin ini apa? Kurang bersentuhan langsung ya. Sekarang kita lanjut. Tadi saya kita tulis ini. Modal sosial. Kalau modal sosial itu kan macam-macam. Mungkin ada yang berpendapat tentang modal sosial, asetnya. Siapa? Anggun. Ya, betul. Apa? Bagi informasi ya. Tapi kalau kalian biasanya main di jaring sosial apa? Yang paling aktif apa? Medsosnya? Yang berhubungan dengan sekolah yang kalian manfaatkan lewat gajah informasi yang tapi paling banyak lebih banyak mana? Cari informasi lebih banyak ukurannya lapangan buat selingannya, tapi tetap bisa juga memanfaatkan untuk yang positif seperti mencari informasi perguruan tinggi tadi ya. Selain itu ada lagi yang modal sosial. Modal sosial, ada yang mau menambahkan? Ada modal sosial. Ada nggak? Siapa? Ya, Mas. Siapa? Mas siapa? Mas siapa namanya? Rahman Bayagi. Oh iya. Yang keras, Mas. Itu salah satu hubungan kita dengan beberapa perusahaan ya, yang memberikan beasiswa. Nanti kalian masuk ke perguruan tinggi juga bisa mendapatkan beasiswa. Ada beasiswa dari petrokimia yang nominalnya sangat besar sekali kalau dari petro itu. Tapi memang untuk prodi-prodinya tertentu ditentukan oleh mereka. Dan itu nominalnya lebih besar dibanding beasiswa yang lainnya. Tapi harus masuk lewat jalur SNBP atau SNBP. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan juga ada kokurikuler. Intrakurikuler berarti pembelajaran seperti biasanya yang kalian dapatkan. Kalau ekstra itu sesuai dengan minat kalian, macam-macam. Sudah mengikuti ekstra semua? Sudah. Rata-rata berapa ekstra yang kalian ikuti? Ada yang lebih? Aktif nggak kalian di ekstra? Pastikan situ ya. Kelas 11 itu masa keemasan kalian di ekstra. Pergunakan sebaik-baik mungkin. Ikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada untuk menambah prestasi kalian yang nantinya berguna untuk kalian ke jenjang selanjutnya. Oke, siapa apa? Yang aktif di Padus, berarti kalau ada lomba Padus di mana ikut. Yang Pasus, ada yang itu Pasus. Kemarin itu lomba. Benar. Lain sertifikatnya sudah ada. Sertifikatnya sudah ada yang atas nama kamu. Atas nama kamu sendiri loh ya. Di sini atau masih kosongan? Berarti nanti jangan ditulis
diketik yang bagus, nanti itu di-scan untuk kalian sebagai selanjutnya untuk pendaftaran. Ada lagi selain kasus apa ekstra yang kalian ikuti? Jurnalistik. Dan kemarin sing menang itu enggak jurnal apa? KIR ya. Ya, enggak ada kelas ini yang ikut KIR. Jurnalistik. Terus lomba apa? Sekarang itu lomba. Enggak ada. Sekarang itu banyak sekali loh ya info-info, tapi kalian harus aktif sendiri mencari info kejuaraan-kejuaraan. Kalau kalian hanya mengandalkan guru yang ngasih info, kalian harus aktif mencari info demi kebaikan kalian sendiri. Kalian harus tiap hari loh itu kalian informasi maksudnya yang didapat itu cuma artis sampai artis Korea yang dicari info perguruan tinggi, info lomba-lomba itu sebagai salah satu persyaratan ya nggak apa-apa sesekali lihat tapi harus imbang. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai di modal. Ya, tadi kita sudah sampai di modal sosial. Untuk selanjutnya kita di modal fisik. Modal fisik yaitu berarti seperti bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan kekuatan atau sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan untuk modal fisik. Siapa modal fisik? Mbak siapa? Siapa? Laila. Naila, menurut Naila modal fisik yang dimiliki sekolah kita apa saja? Sarana dan prasarana yang selalu mendukung pembelajaran. Tentunya ruang AS, laboratorium lengkap, laboratorium komputer, alat elektronik pembelajaran, ruang perpustakaan, lapangan sekolah, yang mengandung terus ada terpenuhinya sumber air di sekolah, sama sekolah yang bisa dijangkau karena belajar di area itu tadi termasuk modal fisik ya, diantaranya ada ruang UKS, lab seperti ini, ruang perpus yang kita pakai saat ini. Kalian selain pembelajaran di sini sudah sering berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan peruntukannya. Apa ngadem atau pinjam buku atau membaca? Berarti ini masa peruntukannya untuk ngadem gitu perpustakaan. Tadi kan sebutkan ada perpustakaan ruang kelas pun di sekolah kita jumlahnya sudah sesuai dengan rombelnya ya, sudah 33 rombel, rombelnya sudah pas 33 rombel, tidak ada yang menempati ruang lab atau taruh di perpus. Kalau ini di perpus kan memang ada kegiatan tertentu. Itu termasuk salah satu modal fisik. Untuk strategi pemanfaatan dari modal fisik ada yang bisa menyampaikan ya? Siapa namanya? Arya, saya kira lagi namanya. Memfasilitasi kegiatan infra dan infrastruktur sekolah. Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra. Untuk pembelajaran itu di sekolah kita modal fisik. Selanjutnya modal lingkungan atau alam. Kira-kira asetnya apa aja? Lingkungan atau alam yang aset. Lingkungan sekolah. Siapa mbak namanya? Safira. Lingkungan sekolah memiliki udara yang bersih karena masih banyak terdapat ruang terbuka hijau. Dan sekolah berada di area normal. Lingkungan kita masih sebenarnya banyak loh ya. Kemarin kan kalian di Bekasi
tiap kelas mendapat bagian taman-taman tersendiri. Kalau taman kelas kalian gimana? Sudah kalian rawat dengan baik? 95% waktu lagi. Waktu penilaian saja dimanfaatkan. Itu kan berarti kan menjadi sudah diserahkan ke kelas kalian menjadi tanggung jawab kalian ya. Areanya sudah dibagi-bagi masing-masing kelas. Kalian tanami apa saja kemarin? Tanami di tanaman. Tapi namanya apa? Tentu kan atau enggak atau pilihan kalian sendiri? Yang kita juga. Apa kalian milih apa? Itu kalian tanami loh. Kenapa kalian milih itu? Terus sudah perawatannya juga mudah. Sudah tumbuh dengan sesuai dengan yang kalian harapkan. Untuk ada Zoom ketua nanti biar dicek. Tanya untuk yang lingkungan alam tadi mungkin untuk strategi pemanfaatannya. Ya, apa? Angela, panggilan apa? Angel. Angel itu artinya? Malaikat. Malaikat apa? Yang belajar. Ini kami ya, penjaga neraka itu nggak bisa tersenyum. Kami ya, nggak bisa tersenyum. Angel, itu apa? Di lingkungan ini kan banyak gazebo. Pernah nggak kalian manfaatkan? Apa di mana kan itu apa? Pelajaran sejarah. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran intra ya. Tadi kan bisa juga ekstra. Selanjutnya kita sudah mengidentifikasi lingkungan. Kira-kira ada apa lagi di lingkungan kita ini? Yang lingkungan, modal lingkungan. Kalau ini termasuk modal fisik ya. Apa tadi? Bangunan-bangunannya, lingkungannya, alamnya banyak pohon-pohonnya, sembarangnya. Pohonnya banyak sekali di sekitarnya. Malah seperti ini, belimbing dipanen ini. Bermanfaat. Gak pernah kalian memanfaatkan masak apa? Yang benar kan ada rosella apa? Buat minuman pelajaran apa? Buat sendiri. Sudah kalian coba praktekkan? Cuma kalian bawa top bungai terus sampai layu itu dibuang. Kalian banyak sih artinya ya. Minumannya enak. Enak ya tinggal minum kok ya. Selanjutnya kita sudah bahas lingkungan alam. Sekarang modal finansial. Ada yang mau berpendapat tentang modal finansial? Ya, bunga, Zahra atau bunga sama ya? Bunga Zahra. Dan bos, SMP. Beasiswa ya dari perusahaan-perusahaan tadi atau lembaga yang lain. Sebenarnya banyak sekali beasiswa yang diterima di sekolah ini. Di antaranya seperti tadi yang disampaikan ada perusahaan besar di sekitar kita, ada Petro dan juga ada semen. Kalau semen itu ada Basnas
dari semen itu memang hanya beberapa anak ya itu mendapat bantuan selama 6 bulan untuk biaya pendidikan. Kalau yang metro itu bantuannya kelas 10 dan ketika kalian masuk perguruan tinggi. Kalau kalian nanti sudah kelas 11 ya, berarti nanti kalau sudah lolos di perguruan tinggi bisa masuk jalur SNBP atau SNBT dan prodinya sesuai yang mereka harapkan bisa mengajukan bantuan dari itu. Tapi syaratnya memang dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu. Nanti ini banyak kok, termasuk kalau kalian IPS ada ya seperti akuntansi, manajemen, masuk dan biayanya itu lumayan besar dapatnya tiap bulan lebih besar dibanding dari bidik misi. Dapat 1 juta berapa? 1.700.000 sekitar 1.718. 1.800 gitu. Kalau bidik misi nggak sampai 1 juta, kalau Petro itu terus biaya masuknya pun sudah di cover semua. Tapi nanti kalau dapat ya jangan sampai ganti gaya yang dulunya banyak biasanya ada yang kalian gunakan semaksimal mungkin karena mereka membiayai tentunya punya tujuan dan sehat. Kalau yang dari lembaga-lembaga lain tentunya ada Basnas itu dari Semen dan juga ada Basnas dari Basel itu juga menyediakan beasiswa tapi hanya terbatas beberapa orang, kita tahun hanya 3 dan itu gantian. Rata-rata banyak yang untuk keluarga yang tidak mampu. Jadi jangan begitu lagi yang tidak mampu banyak sekali beasiswa yang siap nanti kalian dipastikan kalian bisa berprestasi dan akan bermanfaat. Ya. Kita lanjutkan untuk modal politik. Jadi saya sampaikan tadi politik tidak hanya partai politik. Kalian sudah usia berapa? 16. Berarti nanti sudah punya HPL ya? Sudah punya nanti berarti pilihan kalian pertama pilih ya partai dan presiden. Tahun 24. Kok yang diharapkan uangnya? Enggak, modal politik kalau di sekolah kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat tentang modal politik? Sekolah kita ini sebenarnya termasuk sekolah adiwiyata sudah pada tahap yang mandiri, tidak hanya nasional, sudah sampai mandiri. Tapi untuk mempertahankannya itu yang sampah mas. Tinggal kalian ya bagaimana menyikapinya itu ya. Kalau bisa kita buktikan, kita bisa bicara lagi untuk tentang kebersihan. Ya bisa, ya kita memang dulu yuk. Iya. Makanya itu. Sekarang kalian jadi murid, buktikan. Untuk waktu kalian malah nggak bisa. Dulu bisa kok. Makanya itu menjadi penyemangat ya. Kita pernah menjadi sampai adiwiyata, sampai nasional, sampai mandiri. Ada lagi yang tadi yang modal politik, mungkin untuk strategi pemanfaatannya. Ya. Adiwiyata kan berarti terkait lingkungan. Kalau sudah mandiri kan berarti harus mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain juga, dan juga menjadi acuan kalian berperilaku tentang
yang berhubungan dengan lingkungan. Ada yang masuk kelompok green team? Oh, sudah ada 2. Kira-kira apa Mbak kegiatannya selama ini? Lebih ke penghijauan lalu memilah sampah, Memilah sampah. lalu memperindah kelas. Memperindah kelas. Sampah-sampah plastik kemarin kan sudah dikumpulkan ya. Tiap kelas itu kan bisa menjadi ditukarkan ya. Sudah dapat berapa kemarin? Kemarin dapat 5 handuk. 5 kilo. Kalau dimakan berapa? Diuangkan 12.000. Berarti masuk uang kas. Lumayan ya daripada tidak sama sekali. Dari sampah bisa menjadi uang. Sebenarnya tidak hanya botol plastik. Bagaimana ayo? Mungkin dari kelas kalian sendiri punya ide-ide apa yang tidak hanya berasal dari botol plastik. Sebenarnya banyak sekali sampah-sampah itu. Kardus itu hanya ditimbangkan ini kok laku ya. Berat kalau nanti banyak bisa mendatangkan kita joinan dengan kelas-kelas lain atau ke koordinator dari ini lingkungan ini kan ada, dari guru juga ada, dari siswa juga ada. Tiap kelas juga ada dutanya, semoga itu juga menjadi aset sekolah. Yang termasuk duta apa ini yang dinamakan green team, green team yang dicoba. Termasuk kebijakan kepala sekolah yang mengaktifkan lagi green team. Kemarin kan sempat vakum terus sekarang diaktifkan lagi, itu juga termasuk modal politik bagi sekolah. Selanjutnya modal budaya, terakhir ya, modal budaya dan agama. Ada yang berpendapat tentang agama asetnya ya, apa mas namanya? Irfani, Mas Irfani. Menurut Mas Irfani apa? Masyarakat yang religius terdapat banyaknya pondok pesantren di sekitar sekolah, tempat wisata religi. Pondok pesantren apa aja di sekitar sekolah kita ini? Suci, ya. Pertama, Mosoiki. Terus apa lagi? Baru Takwa, itu sama ya, di suci ya. Terus ada pondok apa lagi? Apa? Al Ibrahimi, itu ada pondoknya ya. Ada yang di sana? Al-Qonaa. Apa? Coba cari sekolah desa. Apa ya? Itu termasuk catatan ya, kalau kita di sekitar pesantren otomatis kegiatan religinya mungkin berpengaruh juga. Tempat-tempat wisata religi ada apa saja? Apa lagi? Baru Takwa, itu sama ya, di suci ya. Terus ada pondok apa lagi? Apa? Al Ibrahimi, itu ada pondoknya ya. Ada yang di sana? Al-Qonaa. Apa? Coba cari sekolah desa. Apa ya? Itu termasuk catatan ya, kalau kita di sekitar pesantren otomatis kegiatan religinya mungkin berpengaruh juga. Tempat-tempat wisata religi ada apa saja? Sudah kita untuk strategi pemanfaatan yang modal agama dan budaya, Mbak siapa? Mbak Sinta. Banyak tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan. Misalkan religi yang dapat digunakan untuk belajar para Teman kalian nggak pernah pembelajaran kayak sunan-sunan itu? Tempat bersejarah, budaya, kesunan diri itu ada pernah? Apa yang kalian dapatkan di sana? Sejarah Sunan
Terus berpengaruh enggak ketika kalian sudah datang ke sana mungkin tersentuh karena itu berhubungan dengan agama? Memperluas perjuangan luas agama Islam. Ya, kita sudah membahas 7 modal atau 7 aset yang ada di sekolah kita. Mungkin ada tambahan yang lain yang belum disampaikan. Ada yang berpendapat? Atau cukup itu? Apa yuk? Tidak ada tambahan. Ya, berarti sudah semua ya. Saya simpulkan dari pembahasan kita tadi ada 7 aset. Di antaranya yaitu aset atau modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite, dan juga pengawas. Dan yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga tadi ada modal fisik, termasuk kelas apa yang kalian dapatkan di sana? Secara asuhan diri. Terus berpengaruh enggak ketika kalian sudah datang ke sana mungkin tersentuh karena itu berhubungan dengan agama? Memperluas perjuangan luas agama Islam. Ya, kita sudah membahas 7 modal atau 7 aset yang ada di sekolah kita. Mungkin ada tambahan yang lain yang belum disampaikan. Ada yang berpendapat? Atau cukup itu? Apa yuk? Tidak ada tambahan. Ya, berarti sudah semua ya. Saya simpulkan dari pembahasan kita tadi ada 7 aset. Di antaranya yaitu aset atau modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite, dan juga pengawas. Dan yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga tadi ada modal fisik, termasuk ruang kelas dan ruang kelas, oleh UKS, perpus dan lain-lain. Yang keempat modal lingkungan, ada greenhouse. Modal finansial tadi disampaikan tadi apa? Dari dana BOS dan juga SPMP yang kalian bayar, dan juga bantuan-bantuan dari lembaga lain. Modal politik, kebijakan-kebijakan kepala sekolah dan kebijakan pemerintah. Untuk modal budaya dan yang terakhir tadi modal budaya atau agama dan agama, yaitu di sekolah kita dikelilingi banyak pondok pesantren dan juga banyak wisata religi, ada makam Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, yang itu bisa kita jadikan sarana pembelajaran baik untuk pembelajaran agama maupun kebudayaan atau sejarah. Ya. Terima kasih atas diskusi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita identifikasi tadi dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan sekolah yang lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.